Bapak Ibu guru SMP Tiga Meranggen, yang saya hormati Bapak Mahfudi SPT selaku wakil dari kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri Tiga Meranggen, yang saya hormati Bapak Munasih SPT dan selaku pengajar praktek dari Bapak Terwanto, dan bersama juga Budi Kurnia SPT selaku pengajar praktek dari saya sendiri. Saya ucapkan selamat datang Pak Munasih, Bu Dwi. Selamat pagi rekan-rekan semua. Untuk mengawali acara kegiatan pendampingan individu, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara pendampingan individu kedua ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk acara pertama yaitu sambutan dari kepala sekolah yang dibawakan oleh Bapak Mahfudi SPT. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amat Korea Berminat Bapak Munasih SPT selaku pengajar praktek dalam pendampingan individu oleh Bapak Terwanto SPT. Korea Berminat Ibu Dwi Kurnia SPT selaku pengajar praktek dalam pendampingan individu oleh Bapak Saraso SPT. Kemudian berhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri Meranggen, dan juga ini yang kami hormati. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat taufik hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam acara sosialisasi visi dan prakasa perubahan dalam rangka pendampingan individu kedua calon guru pembela dengan tema perubahan paradigma pemimpin pembelajaran tanpa waktu. Berdoa kepada salam kalau kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan berkabarnya hidup zaman yang awalnya. Kami yang dihormati, di sini saya mewakili kepala sekolah yang sampai saat ini belum ada kabar siapa yang mengganti. Kita tunggu ternyata mulai tanggal 1, tanggal 3, tanggal 4 ini ternyata belum ada orang yang ditunjuk untuk menggantikan Ibu beberapa seperti saya nanti yang purna tanggal 3 Oktober 2020, sehingga saya disuruh Pak Sarko untuk menyampaikan sambutan sebagai wakil kepala sekolah. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada beliau berdua, Bapak Terwanto dan juga Bapak Sarko, yang telah membawa nama baik sekolah sebagai guru pembela perwakilan dari SMP Tiga Meranggen angkatan pertama. Saat ini hanya baru 2 guru pembela di SMP Tiga Meranggen. Tentunya ini juga ada pendaftaran lagi seperti yang sudah dibentuk dan yang daftar untuk guru pembela. Nah, ya, jika nanti bisa diterima semua, ya, banyak sekali perwakilan dari SMP Tiga Meranggen yang
katanya itu merupakan salah satu syarat untuk kepala sekolah, gitu ya. Beritahu kepala sekolah mendatang. Karena silakan terus semangat, karena saya kalau misalkan daftar itu biasanya tidak boleh, karena sudah setengah abad 50 tahun, sehingga dilarang untuk mendaftar pada calon presiden dan expired. Ya. Yang kedua, terima kasih juga pada Bapak Penasih dan Bapak Desa Ibu Dwi selaku pengajar praktek dalam pertandingan ini. Semoga nanti dalam acara ini dapat bermanfaat juga bagi kita semua, khususnya karena juga dari sekolah bisa meranggen yang terkendali. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu hadirin yang telah membantu pelaksananya acara ini. Semoga acara nanti dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan tidak berlangsung pun. Kami mohon maaf juga kalau mungkin penerimaan di sekolah kita ini tidak begitu mengenakan dia di Bapak Guru Budi. Saya mohon maaf kalau ada mungkin kekurangan dari sekolah kita, dari mungkin guru penggerak kita, mohon bantuannya, mohon bimbingannya, biar nanti dapat menjadi guru penggerak yang bisa digerakkan oleh masyarakat. Kiranya dari saya hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan, karena saya sebagai wakil kepala sekolah yang kebetulan saat ini belum ada untuk jadi kepala sekolahnya, cuma kita tuju. Jadi saya kurang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri sambutannya. Waktu selanjutnya sambutan dari perwakilan pengajar praktek untuk kegiatan yang lalu bisa dipanggil. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang telah merupakan sehingga kita dipertemukan pada acara forum diskusi rangkaian dari kegiatan calon penggerak di SMP Negeri 3 Bandung dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita sampai mengajar kebenaran dan pelajaran. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan kami yang berada di Sabana Budi, yang kami hormati rekan kami PT Budi Kurniawati, yang kami hormati CPD Bapak Berongko dan Pak Saroko, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Meranggen yang merupakan senior kami. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu juga Bapak Ibu dalam forum yang akan mempertemukan calon bergerak dengan perwakilan Bapak Guru SMP di Meranggen. Perlu perkenalan dulu dengan selama saya kenal semua di bersama dulu. Di acara kami saya sudah kenal semua, seperti itu Mas Pak Ramli, Bu Sofi, Bu Nur, dan yang lainnya kenal semua. Tapi tidak saya sebutkan. Coba dulu sebelumnya mohon maaf nanti saya memperkenalkan diri untuk matur ke panjenengan di forum ini, di mana kami diberikan amanah tugas untuk mendampingi calon guru penggerak dari SMP ini untuk melaksanakan kegiatan forum diskusi dalam rangkaian kegiatan
calon guru penggerak. Untuk itu kami mohon kesadaran dan keikhlasan panjenengan untuk berpartisipasi mensupport. Dengan kehadiran panjenengan di sini saya sudah apresiasi sekali, dengan sudah support ke rekan panjenengan sebagai calon guru penggerak. Nanti guru penggerak yang berikutnya itu akan ada kegiatan semacam ini, di mana panjenengan juga dituntut untuk berpartisipasi. Mari kita dukung saja. Ya, rekan-rekan kita yang calon guru penggerak ini, karena berkaitan ataupun penerapan implementasi kurikulum merdeka, calon guru penggerak ini paling tidak juga menjadi ujung tombak, karena ilmu dari guru penggerak itu sangat relevan dari kurikulum merdeka. Teori konsep yang didapat oleh calon guru penggerak untuk bisa di-share dengan yang mana sangat menunjang untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfudi selaku wakil dari pihak sekolah, bahwa calon guru penggerak setelah lulus dan memperoleh sertifikat ini merupakan satu model untuk persyaratan menjadi kepala sekolah. Betul, ya, betul bahwa kepala sekolah untuk periode ini dan seterusnya tak sampai kapan aturan ini itu mensyaratkan salah satunya adanya sertifikat calon guru penggerak. Makanya sampai saat ini masih kosong karena calon guru penggerak yang ditunggu masih proses, ya Pak Pok dan Pak Carko masih proses. Setelah lulus nanti baru ada SK penangkapan. Ya ini yang ditunggu cuma mengangkat lagi itu setelah nanti Pak Pok dan Pak Carko lulus di bulan Desember perannya itu. Kalau Bapak Ibu, apakah yang disampaikan oleh Pak Mahfudi Espanya tidak ada, Pak, ada Espanya itu? Bapak Ibu yang calon penggerak memang maksimal untuk bisa mengikuti adalah 50, tetapi yang lebih dari 50 masih bisa berpartisipasi. Tetapi nanti bisa sampaikan juga Pak Ramli yang telah mengikuti berkalang pengajar praktek yang berusia lebih dari 50 tahun bisa memperoleh syarat untuk mengikuti seleksi kelas sekolah. Itu boleh mengikuti seleksi pengajar praktek. Dengan mengikuti pengajar praktek itu nanti lanjutannya mengikuti rekognisi istilahnya gitu. Informasi yang kami terima, pengajar praktek setelah lolos dan melaksanakan tugas satu periode, kemudian mendaftarkan lagi rekognisi. Setelah lolos rekognisi bisa memperoleh sertifikat setara guru penggerak. Jadi itu bisa digunakan untuk seleksi kepala sekolah. Para ini masih memungkinkan, Pak Mahfudi masih itu saja Pak Mahfudi. Pengajar praktek kemudian nanti melaksanakan tugas satu periode, kemudian rekognisi, lolos memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Beda dengan saya. Saat yang kepala sekolah itu kan minimal masih punya masa kerja satu periode. Kalau saya sudah sekalian, kalau saya benar-benar sekalian. Kalau Pak Mahfudi masih, Pak Ramli masih. Maka mereka juga bisa mengikuti lanjutan dari pengajar praktek. Monggo Bapak Ibu yang sudah berumur masih punya kesempatan. Selama begitu rekomendasi dan dengan masih ada masa-masa satu periode tugas kepala sekolah bisa berarti 4 tahun. Kalau bonus untuk ada pengajar praktek nggak apa-apa, tambah ilmu saja. Kalau pengajar praktek kan tidak ada batasannya, tambah ilmu saja. Bonus itu juga masih ya pengajar umur itu dulu ya. Oke, itu yang kami
ini kan partisipasi kepada nanti untuk mensupport rekan kita yang saat ini melaksanakan kegiatan pelatihan dari calon perusahaan kerja. Kesadaran dan ikhlasan kalian hanya Allah yang akan balasnya, dan paling tidak apa yang dengan sumbangsikan akan menjadi catatan perjalanan hidup dari calon perusahaan kerja. Siapa tahu nanti di waktu ke depan ketika Pak Purwanto atau Pak Coroko diangkat jadi bupati, dengan masuk dalam foto biografinya di Pak Purwanto bahwa dulu saat kami melaksanakan kegiatannya bergumul itu masuk dalam foto biografinya. Minimal itu nanti ya, bisa kita perlu kita dapatkan. Minimal terdekatnya Pak Pur atau Pak Coroko nanti diangkat jadi kepala sekolah, perjalanan hidupnya akan diwarnai antara oleh panjenengan dalam mensupport kegiatan mereka. Bahkan Bapak Ibu, keinginan menurut keikhlasan dan kesadarannya selama kurang lebih 110 menit saja, kurang lebih 2 jam kurang. Nanti mohon untuk partisipasi dalam kegiatan ini sampai selesai, dan semoga apa yang dilakukan oleh calon perusahaan dari wilayah kerja sebelum diambil bisa lancar, sukses, hingga lolos sampai akhir rangkaian kegiatan yaitu di bulan Desember. Makanya saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Bapak Masih Sebagai Perwakilan dan Pengajar Praktek FIP Angkatan 5 di Sekolah SMP Negeri 3 Manado. Untuk waktu selanjutnya kita masih ke kegiatan inti Bapak Ibu. Untuk waktu dan tempat saya silakan kepada pengajar praktek langsung untuk belajar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara kita dulu sebelum kita masuk ke sosialisasi tentang perubahan paradigma pembelajaran di SMP Negeri. Mari kita tutup dengan doa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Mohon izin berdiri, kayaknya saya lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berarti Bapak Wakil Kepala Sekolah yang tadi sudah mewakili Kepala Sekolah yang kosong ya Pak ini ya. Kemudian Pak Nasir selaku PT, juga Pak Purwanto, Pak Coroko, beserta Bapak Ibu Guru SMP 3 Langit ini. Perkenalkan, saya Dwi Kurniati sebagai PT Pak Canoko Alit yang pada kesempatan hari ini akan mendampingi beliau dalam mempresentasikan visi sekolah SMP 3 ini. Nah, dalam forum ini nanti beliau Pak Purwanto dan Pak Coroko akan memaparkan visi misi di sekolah ini. Kemudian Bapak Ibu analisa semua apakah ini nanti sudah berpihak pada murid dan apakah ada proposal perubahan lagi. Ini nanti akan disampaikan kepada Bapak Purwanto dan Pak Coroko secara bergantian. Kemudian kita tanggapi bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama apakah visi ini sudah berpihak ataukah sudah sesuai dengan keadaan saat ini ataukah justru perlu perubahan. Tetapi di sini tidak untuk merubah visi yang sudah digunakan di sini. Nah, tetapi hasil diskusi ini nanti bisa dipergunakan bila mana nanti ada perubahan. Maksudnya
Pak Jaroko dan Pak Purwanto bisa untuk sebagai akomodir bila mana ada suatu perubahan. Demikian Bapak Ibu semua. Jadi nanti ini beliau secara bergiliran, monggo nanti siapa yang pertama kali memaparkan. Untuk itu biar mengingat waktu, kita persilahkan yang pertama yaitu Pak Purwanto. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nasir selaku PP saya, yang terhormat kepada Ibu Dwi, PP-nya Pak Jaroko, yang saya hormati Pak Makuti selaku Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih atas kehadirannya, karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu buat saya dengan Pak Jaroko. Di sini saya terlebih dahulu akan membacakan puisi ya, karena tadi malam saya disuruh Pak Munasih suruh baca puisi karyanya Bung Karno. Ya, saya mencoba aja. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palarang, bukan lagi Pangkur Palarang yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Welisio dari Maluku, bukan lagu mendengarkan Welisio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka,
Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian paparan puisi dari saya. Maaf ya, karena bukan dari guru bahasa Indonesia dan bacaan. Yang berikutnya, Pak, ke depan dulu Pak. Yang nomor 1 belajar Pak. Yang paling atas. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran di SMP Negeri 3 Meranggen. Di sini saya berkolaborasi dengan Bapak Caroko. Lalu berikutnya Pak, yang kedua. Tujuan kegiatannya adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa sekolah kita sudah mempunyai misi dan visi, terutama yang visi yang sering kita dengarkan dan kita ucapkan setiap harinya sebagai pembiasaan pada waktu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Lalu berikutnya di sini untuk pertanyaan pemantik. Yang pertama, kontribusi apa yang telah Bapak Ibu berikan kepada sekolah dan kepada murid selama berada di SMP Negeri 3 Meranggen. Bapak Ibu, di sini ada soal pemantik. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapannya tentang pertanyaan yang pertama tadi. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan tanggapannya? Mungkin dari Pak Kamli. Sambil saya bacakan ya Bapak. Kontribusi apa yang telah Bapak Ibu berikan kepada sekolah dan kepada murid selama berada di SMP Negeri 3 Meranggen? Terima kasih Pak Pur. Kontribusi apa saja yang telah Bapak Ibu berikan kepada sekolah? Insya Allah kontribusinya juga cukup banyak. Yang pasti bahwa kita menjadi agen perubahan dari diri kita sebagai guru. Untuk anak jelas kita mencoba untuk memberikan ya pembelajaran yang merdeka. Itu mulai kita terapkan di sana. Untuk sekolah, ya kita selalu mendukung program-program sekolah yang istilahnya tidak mengecewakan sekolah, tetapi kita tetap mendukung program-program sekolah untuk selalu mengedepankan, oh ada perubahan kurikulum, ya kita dukung. Oh kita harus melakukan suatu perubahan dalam pembelajaran, dalam ya kita lakukan. Jadi itulah kita walaupun sedikit untuk diri kita kepada sekolah sudah melakukan, dan kepada anak-anak juga kita sudah melakukan pembaharuan di dalam pembelajaran. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Randi. Tepuk tangan untuk Pak Randi. Mungkin ada tanggapan lain selain Pak Randi? Tidak ada ya. Yang kedua, perubahan apa yang Bapak Ibu harapkan di lingkungan sekolah? Silakan, ada yang memberikan tanggapan dari sebelah sini. Mungkin Bu Sofi ya. Silakan Bu Sofi. Terima kasih.
Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, perubahan apa yang Bapak atau Ibu harapkan di lingkungan sekolah? Ini dari saya berharap bahwa yang bisa berubah dari lingkungan sekolah adalah lingkungan yang menciptakan anak untuk bisa tumbuh berkembang, mencapai kompetensinya. Itu yang untuk siswa, kemudian juga untuk semua warga sekolah diharapkan bisa secara kondusif berkolaborasi bersama untuk kemajuan SMP Negeri Baraja. Terima kasih. Terima kasih Bu Sofi. Tepuk tangan untuk Bu Sofi. Langsung saja yang ketiga ya, untuk menghemat waktu. Langkah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mencapai perubahan? Yang sebelah sini ya. Silakan Pak Rida. Ini yang generasi muda. Oke, terima kasih Pak Suranto. Langkah yang apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mencapai perubahan itu yang maksudnya dengan selalu belajar untuk mengembangkan diri lebih lanjut, contohnya mengikuti diklat, mengikuti guru penggerak. Mungkin salah satunya itu supaya SMP Negeri Baraja menjadi semakin maju lagi. Ya, terima kasih Pak Rida. Tepuk tangan buat Pak Rida. Next Pak. Refleksi lingkungan belajar sekolah, dukungan dari kepala sekolah. Yang pertama, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan moral. Lalu yang kedua, memberikan informasi terkait program PGP. Lalu yang ketiga, menginstruksikan kepada wakil membantu CGP terkait apa yang menjadi kebutuhan yang selama ini mengikuti program guru penggerak. Di sini saya dengan kepala sekolah dan Pak Caroko sering berkonsultasi kaitannya dengan calon guru penggerak. Contoh pada waktu kami mau diseminasi kaitannya budaya positif, kami mengundang Bapak Ibu guru, kami juga menghadap ke Bu Tutik lalu memberikan istilahnya solusi. Alhamdulillah solusi itu bisa kami terapkan pada waktu kegiatan itu berlangsung. Next Pak. Refleksi lingkungan belajar, dukungan dari rekan sejawat. Yang pertama, memberi semangat, motivasi, dan moral. Yang kedua, menghadiri sosialisasi dalam rangka pemenuhan tugas modul PGP. Alhamdulillah ini juga mendapatkan dukungan dari rekan-rekan, termasuk pada hari ini Bapak Ibu sudah hadir di sini memenuhi undangan kami. Ini termasuk dukungan dari Bapak Ibu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Next Pak. Refleksi lingkungan belajar sekolah, tantangan dan solusi. Mispersepsi tentang program guru penggerak. Di sini berusaha menjelaskan kepada rekan sejawat tentang pentingnya PGP, pendidikan guru penggerak. Di sini saya menjelaskan sebentar kaitannya dengan PGP. Alhamdulillah untuk kemarin calon guru penggerak kami mengikuti seleksi. Kalau dalam sepak bola itu ada babak penyisian, itu alhamdulillah kami lolos dan sekarang kami sudah masuk babak perempat final. Mudah-mudahan sampai babak final finish ya. Kalau tidak salah bulan Desember. Lalu kegiatan ini kami lakukan yang pendidikan ini untuk LMS itu ada sinkronus, asinkronus. Kita mengerjakan LMS dan daring. Seminggu itu kalau tidak salah kita daring 3-4 kali. Lalu selain itu kita mengerjakan di LMS. Lalu yang berikutnya ada
ada pendampingan individu termasuk hari ini. Pendampingan individu ini kami laksanakan 6 kali. Jadi minta tolong kaitannya dengan Bapak Ibu sama mungkin murid yang kami nanti ajak berkolaborasi. Yang berikutnya ada lokakarya. Yang lokakarya ini adalah biasanya dilaksanakan sebulan sekali, setiap hari Sabtu, tapi ini mundur. Permasalahannya mundur di sini, ternyata P4TK berubah atau berganti menjadi Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak. Next, Pak. Refleksi lingkungan belajar sekolah rencana ke depan, menjalin komunikasi yang baik dan selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah, menjalin relasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam komunitas praktisi sekolah. Next, Pak. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan kaitannya materi yang sudah saya dapat di modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara atau Toro kaitannya menuntun segala kodrat alam. Nah, kodrat ini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Lalu anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi di sekolah anak itu diharapkan merdeka belajar. Diharapkan pendidikan berpusat pada peserta didik. Guru di sini tugasnya adalah menuntut sebagai pamong. Makanya ada semboyan dari Ki Hajar Dewantara, ing ngaso Sunggurodo, ing madya manungkarsa tuturi andayani. Ing madya manungkarsa. Di depan kita memberikan contoh. Lalu berikutnya adalah ada asah asuh. Ini kaitannya dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, asah asuh. Jadi diharapkan Bapak Ibu di kelas itu sebagai fasilitator, motivator, inspirator, lalu mengajak kolaborasi dengan anak. Ya. Karena dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang filosofinya ini diibaratkan itu seperti menanam padi. Menanam padi di sawah. Jadi yang menanam padi itu adalah kita sebagai guru. Yang ditanam tanamannya itu adalah siswa atau murid. Sebagai penanam padi, sebagai petaninya, kita harus menjaga, merawat agar hasilnya baik, unggul, prestasi dan lain sebagainya. Next, Pak. Refleksi perubahan berikutnya di sini yang kami implementasikan adalah modul 1.2. Kaitannya dengan peran dan nilai guru penggerak. Di sini untuk perannya adalah menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Guru diharapkan menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, aktif, sehingga anak itu bisa berkolaborasi. Nah, yang jadi pertanyaan di sini Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menerapkan pembelajaran di kelas? Nah, mungkin bisa menceritakan salah satunya, Bu Nur, menceritakan pembelajarannya di kelas itu bagaimana? Terima kasih. Selama ini saya dan anak-anak dalam bimbingan membaca dan menuliskan. Alhamdulillah anak-anak kita saling berdiskusi sehingga
ada komunikasi aktif dengan anak dalam setiap tema yang saya kasihkan, atau kadang saya menawarkan tema sehingga anak yang siapkan ini Bu, nanti kita sambil bersama kita memecahkan ada masalah atau kasus untuk dinamika atau itu, dan tanggapannya sangat menyenangkan, anak-anak lebih nyaman. Setelah itu saya selesai bagaimana hari ini kegiatannya, kemudian diskusi kita, mereka sangat menyukainya, dan itu yang membuat anak-anak sama seperti ini Bu, enak nggak jenuh seperti itu saya bilang lagi seperti Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Gubernur, tepuk tangan buat Gubernur. Berarti sudah menerapkan pembelajaran merdeka ya. Lalu yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Di sini kalau menggerakkan komunitas praktisi di sekolah kita kira-kira apa? Adanya NDMP tingkat sekolah. Selain itu, kalau saya sendiri ya sebagai koordinator rumah kompos, kalau Pak Jaroko sebagai koordinator bank sampah, Pak Ramli sebagai koordinator di tanaman ya, lab alam. Selain itu apa lagi? Kalau ingin mengembangkan kompetensi guru, biasanya itu mengadakan pelatihan. Kami biasanya membuat grup WA sama teman-teman pada waktu itu adalah di SIN PKB ya, pada waktu mengikuti pelatihan di SIN PKB. Itu salah satunya ya. Lalu berikutnya menjadi coach bagi guru yang lain, menjadi pelatih bagi guru yang lain. Nah di sini termasuk insya Allah nanti kita mengimbaskan kegiatan yang sudah kita dapatkan, lalu kita bersama-sama dengan Bapak Ibu guru untuk mengembangkan pembelajaran yang baik di SMP 3 Merangke. Yang berikutnya adalah mendorong kolaborasi antar guru. Nah ini kolaborasi ini penting dalam memecahkan suatu masalah, termasuk kolaborasi di NDMP tingkat sekolah. Lalu berikutnya kegiatan apalagi ya, yang tadi sama ya, koordinator bank sampah atau kegiatan-kegiatan lain bisa berkolaborasi. Lalu berikutnya memajukan kepemimpinan murid. Di sini adalah diharapkan murid bisa menjadi pemimpin ya. Bapak Ibu nanti tolong bisa mendidik anak, diarahkan menjadi seorang pemimpin. Contoh-contoh yang mudah saja dalam kegiatan pembelajaran itu pada waktu diskusi kelompok anak dilatih untuk presentasi. Yang berikutnya adalah nilai guru penggerak. Ini ada mandiri, inovatif, kolaborasi, reflektif, berpihak pada murid. Kira-kira ada tanggapan dari ini? Untuk mandiri itu contohnya apa? Mandiri, guru harus mandiri, tanpa disuruh mengikuti pelatihan harus berangkat mengikuti pelatihan. Ini mandiri. Inovatif, membuat karya. Contohnya membuat alat peraga ya. Lalu kolaborasi sama ya, bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan NDMP. Lalu reflektif dalam kegiatan pembelajaran biasanya kita merefleksikan. Lalu berpihak pada murid, pembelajaran harus berpihak murid karena murid bukan sebagai objek tapi sebagai subjek. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri dan lanjut Pak Jaroko, terlebih dahulu kita lihat dulu ya, biar semangat ya. Saya bilang selamat pagi, nanti jawabannya pagi ya. Pagi, semangat. Lalu saya bilang SMP Negeri 3 Merangke, gurunya. Guru SMP Negeri 3 Merangke, jawabannya luar biasa. Itu ya. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Saya ulang.
Selamat pagi. Pagi semangat. Guru SMP Negeri 3 Meranggan. Mudah-mudahan. Amin. Lalu berikutnya dilanjutkan oleh Pak Sarogo. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Semangat ya. Ceria. Terima kasih untuk kedatangannya ini Bapak Ibu semua. Kiranya apa yang sudah Bapak Ibu support kepada kami boleh senantiasa kami turut suka-suka. Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya refleksi tentang perubahan diri setelah mempelajari modul 1.3. Modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Dalam visi guru penggerak, ketika kita menciptakan sebuah visi, baik itu visi secara personal maupun visi secara kelembagaan, dalam modul tersebut menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Itu pada dasarnya kita menggali, mengeksplorasi segala aset kekuatan positif yang kita punya, yang institusi itu kita punya, baru kita kembangkan. Bapak Ibu nanti dengar analisa SWOT. S-nya apa Bapak Ibu? Strength. Strength itu apa? Kekuatan. B. O. Opportunity. T. Ini apa Bu? Treat ya? Treat. Ya, ini adalah suatu pendekatan baru Bapak ya. Pendekatan baru dalam artian yang kita gali, yang kita eksplor itu tidak hanya bukan kelemahan dari diri kita, bukan kelemahan dari institusi kita, tetapi aset positif, hal-hal positif apa yang perlu kita kembangkan. Di sini menggunakan pendekatan bagja, bagja ketika kita mau meraih sebuah visi, ya, pendekatan bagja untuk mencapai visi tersebut. Saya ungkapkan contohnya, monggo terus Pak Pur. Ya, saya sebagai koordinator bank sampah untuk melakukan tugas modul 1.3 ini menggunakan analisa bagja. B-nya apa Bapak Ibu? Buat pertanyaan. Ini Indonesian fashion. B, buat pertanyaan. Ini saya kasih contoh tentang bagaimana mengembangkan program bank sampah yang berkelanjutan. Nah, itu pertanyaan awal. Buat pertanyaan yang simpel, yang bakal berkelanjutan. Yang kedua, mengapa perlu mengembangkan bank sampah berkelanjutan di sekolah? Itu pertanyaan-pertanyaan yang awal muncul. Buat pertanyaan utama. Terus dibuat daftar dari tindakan pendidikan, misalnya membuka dialog dengan rekan, murid, guru, koordinator kegiatan lainnya, dukungan apa yang penting, itu B-nya. Kemudian kita lanjut untuk langkah selanjutnya, yaitu A, ambil pelajaran. Muncul pertanyaan-pertanyaan lagi Bapak Ibu, contohnya apa pengalaman yang menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami tim bank sampah sebelumnya. Itu kan ambil pelajaran gitu. Ya. Kemudian contoh lainnya, apa program bank sampah sekolah yang pernah diadakan dalam mengajak siswa disiplin dalam mengumpulkan sampah. Nah, itu contoh pertanyaan-pertanyaan yang digali sejak awal. Kemudian ada tindakan pendidikan yang akan dilaksanakan. Terus Bapak Ibu, yang ketiga, langkah ketiga setelah pertanyaan adalah gali mimpi. Pertanyaan yang muncul, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di bank sampah sekarang? Coba kita mengeksplor hal yang bank sampah yang perlu
kembangkan lagi ya bagaimana? Apa kemungkinan kerjasama bank sampah dengan pihak luar sekolah? Kita eksplor pertanyaan itu. Kemudian kita melakukan daftar tindakan dan sebagainya juga. Setelah gali mimpi, langkah selanjutnya adalah jabarkan rencana. Apakah langkah-langkah menyiapkan bank sampah yang menarik bagi siswa itu yang bagaimana? Berapa lama target untuk mengembangkan bank sampah sesuai harapan? Apa hal pertama yang dapat dilakukan mewujudkan bank sampah yang menarik? Jadi langkah-langkah seperti itu untuk membuat sebuah perencanaan awal yang harus dilakukan. Langkah yang terakhir adalah atur eksekusi, Bapak. Siapa saja yang kita libatkan dalam mewujudkan rencana ini, siapa yang bertanggung jawab dalam mengawasi, apa saja media sosial yang digunakan dalam sosialisasi program sampah. Jadi pendekatan yang berbeda. Kita punya aset positif apa? Kita punya budaya positif apa yang ada di sekolah? Kita mempunyai hal positif apa di sekolah? Jadi kita coba uraikan hal-hal positif itu, aset positif itu untuk pengembangan visi yang ada. Sehingga untuk bank sampah sekolah sesuai awal tadi, Bapak Ibu, ada prakasa-prakasa perubahan untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Tapi memang terkadang ngurusi bank sampah beberapa tahun nih, periode ini memang banyak sekali perubahan-perubahan berhubungan dari rekan-rekan yang lain. Saya ketika mengumumkan bank sampah ceria itu kadang juga malu-malu gimana ya. Bapak-bapak itu juga tahu ketika hari setiap hari Rabu dan Jumat ya berusaha menggugah bagaimana ya mengubah suasana hati anak untuk tertarik ke bank sampah. Akhirnya timbul ide bank sampah ceria. Ternyata itu ditunggu-tunggu anak. Hari Rabu Jumat loh, kok tidak ada ya? Loh, bank sampah cerianya kok agak tidak ceria ya? Ya, kadang kalau memang saya setting agak lembek gitu, Pak, bank sampahnya mau tadi kok tidak ceria seperti biasanya. Pasti apa ya? Pasti lagi sakit atau apa ya? Ya itu Bapak Ibu untuk perspektif baru dalam hal menganalisa sebuah rencana ketika kita ingin membangun sebuah visi baik personal, institusi ataupun organisasi yang ada. Lanjut Pak. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Pur tadi Bapak Ibu tentang refleksi perubahan diri dan implementasi yang saya lakukan. Ya, antara lain permainan warga darbot. Ya, anak-anak itu kalau saya pakai permainan ini ya pengen main terus nggak mau pelajaran. Padahal sudah selesai, Pak, sudah selesai Pak, materinya sudah selesai ya. Besoknya Pak main lagi yang kemarin, kemarin sudah selesai. Permainan warga darbot. Kemudian saya juga berusaha membuat komik digital Bapak Ibu ya. Meskipun agak ribet tapi untuk anak-anak ya oke lah. Komik digital. Kemudian animasi protagon juga yang pernah saya terapkan dalam pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Lanjut Pak. Kemudian untuk perubahan diri dalam organisasi lainnya membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Seperti yang pernah saya sampaikan pada rekan-rekan dalam studi positif kemarin tentang keyakinan kelas ya. Bagaimana keyakinan kelas itu sangat membantu peserta didik memunculkan nilai dalam dirinya, kebersamaan dalam dirinya, kesepakatan bersama dengan teman-teman yang lainnya, sehingga membuat sebuah keyakinan bersama. Itu didasarkan pada diri mereka sendiri untuk terciptanya kelas yang nyaman bagi mereka, yang mereka impikan, yang mereka dapatkan. Lanjut Pak. Untuk refleksi perubahan diri dalam komunitas praktisi, yaitu teman-teman rekan sejawat ketika kami koordinasi bank sampah, juga sosialisasi dengan mereka rekan sejawat komunitas praktisi di kelas-kelas untuk pengelolaan bank sampah, juga MGMP pada waktu itu. Lanjut Pak.
Ini pembelajaran yang dilakukan Pak Pur juga kreatif dan inovatif, pembelajaran dari kerajinan tangan dari limbah plastik, kemudian pembuatan kompos organik dan berbagai proyek yang sudah beliau lakukan. Ini juga keyakinan kelas yang sudah Pak Pur lakukan dari tugas di modul 1.4 dan kami sudah terapkan di kelas kami masing-masing. Juga untuk pengembangan proses praktisi dari Bapak Purwanto, LGMB yang beliau sudah lakukan, juga koordinator sebagai kompos. Kemudian kita masuk ke visi dan perubahan prakarsa sekolah Bapak. Lanjut Pak. Apa yang dimaksud dengan visi? Apa yang dimaksud dengan visi? Mungkin boleh ada satu kata, dua patah kata tentang apa itu visi. Apa yang akan dicapai? Apa yang akan dicapai? Apa yang akan dicapai? Mari kita lihat apakah visi. Ya, menurut KBBI, visi adalah pandangan wawasan depan, apa yang tampak dalam khayalan. Visi itu berikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Kalau kita kaitkan dengan puisi Bapak Soekarno tadi tentang aku melihat, aku mendengar, itu berkaitan dengan visi yang bagaimana Bapak Soekarno itu melihat Indonesia ke depan. Jadi yang diolah, dieksplor itu hal-hal positif dari keberagaman budaya di Indonesia, sehingga memunculkan visi seperti yang beliau harapkan untuk bangsa Indonesia. Kita tahu Bapak Ibu, apa lagi visi SMP di 3 Berangkat yang setiap hari kita jadikan budaya di sekolah kita, menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu, berprestasi dan berwawasan lingkungan yang berbasis mutu. Itu visi yang sekolah kita punya, menjadi budaya yang di tiap hari dikumandangkan baik oleh guru maupun siswa, semua aktivitas akademik di sekolah, supaya setidaknya visi itu bisa terinternalisasi untuk warga sekolah. Lanjut Bapak. Nah, ini untuk misi dari SMP 3 Berangkat berdasarkan visi tadi Bapak Ibu ada 10, bisa Bapak Ibu pensani bagaimana melaksanakan pendidikan agama yang menurut percaya masing-masing, menciptakan sebuah suasana pengalaman beragama yang kondusif, melaksanakan program prestasi akademik dan non-akademik, dan sampai poin 10 melaksanakan program kebudayaan SDA secara optimal. Dan ini tujuan pengimplementasian dan visi dan misi yang sekolah kita punya Bapak ada 8 poin. Bagaimana terjabarkan lewat itu seperti yang diharapkan ke depan untuk sekolah kita. Jadi Bapak Ibu ada pertanyaan romantik yang akan kita diskusikan bersama secara berkelompok nanti. Kita coba. Pertama, apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Yang kedua, jika visi sudah berpihak pada murid, kita melakukan identifikasi dan pengembangan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Yang ketiga, jika belum berpihak pada murid, yang ketiga jika ada warga sekolah merumuskan visi yang berpihak kepada murid, setelah visi dirumuskan, melakukan identifikasi dan pengembangan program yang dilakukan oleh warga sekolah. Jadi Bapak Ibu tadi sudah difasilitasi ada kertas yang sudah disediakan. Menurut Bapak Ibu, visi sekolah kita, visi sekolah kita, apakah sudah berpihak pada murid? Ya, menurut Bapak Ibu, visi sekolah kita apakah sudah berpihak pada murid? Kalau ya, monggo ada alasan-alasan yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Untuk waktu
saya berikan berapa menit Pak? 10 menit nih, 10 menit untuk Bapak Ibu memberikan masukan, alasan, pengalaman tentang visi dari sekolah. Bapak Ibu, untuk opsi pertanyaan itu kan ada 1, 2, 3. Andai kata Bapak Ibu itu sudah sesuai visi dari sekolah, berarti tidak perlu lanjut ke nomor 3, cukup nomor 1 dan 2 saja. Berkaitan dengan pembahasan tentang visi sekolah, memang visi sekolah tidak harus berubah dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah. Jadi sebetulnya forum ini bisa menjadi entry point atau pintu masuk memang jika ada keinginan dari pihak sekolah. Visi sudah terlalu lama dan sepertinya kurang mengakomodir perkembangan saat sekarang. Silakan Bapak Ibu paparkan untuk usulkan untuk perkembangan atau perubahan dari visi sekolah. Jadi pada kesempatan ini silakan didiskusikan, kemudian juga nanti bisa dipaparkan, selanjutnya bisa diusulkan, disampaikan ke pihak sekolah untuk dibahas. Kalau memang ada usulan dari forum ini untuk merevisi atau mengembangkan visi sekolah. Jadi untuk visi sekolah tidak tabu untuk dirubah dan tidak ada kewajiban untuk merubah. Jadi pada forum ini bisa menjadi starting point, jadi itu masuk jika ada dari forum diskusi menemukan bahwa visi sudah mulai tidak mengakomodir perkembangan saat sekarang. Jadi itu, silakan Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh pemelaksana energi, bahwa kita diminta untuk menganalisis yang pertama, apakah visi sudah berpihak pada murid. Itu mohon dianalisis sudah berpihak pada murid. Kalau sudah berpihak, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi, artinya kira-kira program apa yang bisa dilakukan atau program apa yang sudah dilaksanakan untuk menunjang visi sekolah kita itu. Demikian di Bapak Ibu, jadi silakan nanti didiskusikan atau dirumuskan dalam jadwal dan kertas itu, kemudian nanti bisa. Tadi agak lupa sih pertanyaannya, cuma poin 1 yang saya jawab belum, kayaknya tadi sudah sesuai atau belum gitu ya. Saya melihatnya dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu saya melihatnya dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu Bapak tadi mengatakan kalimat saat ini moderasi beragama itu menjadi sesuatu yang digaungkan untuk digerakkan oleh semua orang. Bahwa Indonesia ini negara yang berdasarkan Pancasila, kemudian satu berketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa masing-masing warga negara Indonesia itu memiliki hak yang sama apapun keberadaannya. Saya mengatakan belum itu karena ada satu kalimat yang sangat terfokus pada satu agama tertentu. Mohon maaf, saya menyebutnya menggunakan istilah agama Islam. Padahal sebetulnya ketika itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pasti tidak akan mengurangi artinya. Nah, artinya bahwa anak-anak punya hak untuk memahami itu. Saya tadi sebelum berdiri ini saya tanya sama Bu Mus, berakhlakul karimah itu artinya apa? Karena saya sendiri juga tidak tahu. Tentu ini juga akan lebih baik jika rumusan ini pun juga bisa dipahami secara nasional.
yaitu bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Indonesia itu menjadi bahasa persatuan. Jangan sampai ini lalu juga bagi anak-anak yang tidak begitu paham lalu akhirnya merasa itu punya aku, itu bukan punya aku karena hanya penggunaan bahasa itu. Lalu yang terakhir di sini tadi ada kata-kata, Pak bisa ditampilkan lagi Pak, berwawasan gitu ya. Jadi lalu mengacu juga pada profil pelajar Pancasila. Kalau kata-kata berwawasan itu akan terbatas pada satu, yang penting ngerti gitu ya, penting ngerti tentang lingkungan. Padahal yang diharapkan itu kalau sesuai dengan pelajar Pancasila, anak-anak tidak hanya tahu tetapi sampai pada satu action, sampai pada satu tindakan, dan tindakan itu berdasarkan kepekaan. Artinya anak-anak tidak diedukasi dalam arti kamu harus begini begitu, tetapi bahwa hatinya tergerak ketika melihat lingkungan. Lingkungan itu artinya manusia, kemudian alam sekitar dan lain sebagainya. Sudah seperti semacam gerakan motorik begitu ya. Jadi kalau lihat sampah itu otomatis ngambil gitu. Jadi ngambilnya bukan karena takut ada Pak Ramli atau ada Pak Caroko, tetapi bahwa saya harus mengambil sampah dan sampah itu akan saya taruh di tempatnya. Karena sampah ini bukan sekedar kotoran yang harus dibuang, tetapi sampah ini bisa menjadi berkat bagi sebagian orang. Sampai ke sana gitu. Jadi tidak hanya berwawasan, tetapi sampai pada satu tindakan di mana anak-anak sadar betul bahwa apa yang dilakukan itu adalah muncul dari kesadarannya, bukan dari ketakutannya. Dan dia merasa nyaman dimanapun berada, tidak merasa dibedakan dengan keberadaannya. Kalau tadi Pak Pon mengatakan kurikulum merdeka itu kan bukan hanya sekedar anak-anak mendapatkan nilai 10, tetapi bagaimana kita juga menghargai kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Tentu kalau yang berkaitan ini kan berhubungan dengan kecerdasan intrapersonal. Bagaimana anak-anak memiliki kepekaan terhadap dirinya sendiri. Bagaimana anak-anak memiliki kecerdasan natural sehingga anak-anak itu tahu bahwa alam itu juga menjadi bagian pertumbuhan dalam dirinya. Maka kalau dilihat dari rumusannya, tujuannya saya melihatnya bagus, tapi tentu yang bagian bawah wawasan itu tentu harus sampai pada action. Lalu kata-kata yang berkonotasi pada satu golongan atau satu agama tertentu, baik kalau itu dibahasakan dengan bahasa yang lebih netral, yaitu bahasa nasional. Begitu, terima kasih. Sudahkah visi SMP negeri kita ini berpihak pada anak? Kalau menurut saya, selain mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Hari, saya juga setuju. Kemudian untuk pendapat saya itu, saya juga mengatakan bahwa di sini ada beberapa kalimat yang mungkin bermakna ganda. Misalnya kalimat yang mengatakan beriman bertakwa. Ini saya pikir kalau sudah beriman itu saya pikir juga sudah menunjukkan ketakwaan ya. Jadi ini untuk kebahasaannya saja. Kemudian masalah yang berilmu dan berprestasi itu juga mungkin ada kegandaan makna juga. Jadi mungkin salah satu kata yang digunakan. Kemudian satu lagi, ini kalau menurut saya mungkin kaitkan dengan profil pelajar Pancasila juga, bahwa kemajuan ilmu teknya ini mungkin belum dimasukkan kaitannya dengan ya itu mungkin Pak pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Purwati. Tepuk tangan untuk Bu Purwati. Menurut kelompok 1 ini yang didampingi oleh 2 pendamping sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan yang kanan. Untuk visi yang SMP kita buat ini sebenarnya sudah produk lama, sehingga ini sendiri munculnya sedikit flashback, ada keinginan individu yang harus diakomodasi sehingga tiba-tiba muncul. Nah ini memang sosialisasinya juga kurang. Jadi menurut saya visi SMP Negeri 3 Meranggen ini ya perlu direvisi.
baik itu tata bahasa maupun ya kandungan yang ingin dicapai. Kalau ini yang namanya institusi sekolah, ya harus berpihak pada peserta didik, itu harusnya seperti itu. Sehingga diadakannya sekolah ini kan untuk membentuk pribadi-pribadi dari peserta didik yang bagaimana, termasuk tadi ya penyederhanaan bahasa, penggunaan bahasa nasional, saya juga setuju. Kemudian ya kalau ini kita mendukung adanya prinsip kurikulum merdeka yang mengembangkan anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya itu, ya pastinya diakomodasi ke sana, mengembangkan potensi diri, dan yang paling tidak ada kata-kata tadi berbudaya. Nah ini berwawasan, ini sudah bahasa lama itu sebenarnya, tapi masih dipakai. Nah, berwawasan global itu dulu pada saat RSBI itu memang ada wawasan ke sana. Nah, kita itu sekarang bagaimana mengembangkan budaya. Jadi anak-anak itu dibentuk budayanya, harus muncul di situ. Ya. Berbudaya, kemudian kalau tadi berbudaya itu bisa berbudaya tentang perilaku dan berbudaya mutu juga bisa. Ya. Jadi menurut saya keberpihakannya belum jelas, kemudian perlu direvisi dan harus diakomodasi dengan sesuaikan dengan kurikulum merdeka, bahwa sasarannya ya anak-anak yang akan kita kelola itu outcome-nya nanti benar-benar punya karakter seperti 6 profil pelajar Pancasila itu. Mungkin itu, terima kasih atas waktunya. Kita menganggap bahwa visi misi kita itu masih jadul, masih perlu dirubah sehingga belum berpusat kepada anak, masih bisa ada beberapa kata yang ambigu, yang berilmu, berprestasi. Ya kita boleh anak kita harus berilmu, tapi untuk berprestasi kayaknya terlalu tinggi ya kita, karena semua anak itu punya minatnya masing-masing, tidak hanya di bidang pengetahuan, bisa di bidang yang lain. Jadi mungkin itu bisa. Terus yang tentang berbasis mutu itu juga terlalu sulit dipahami, sehingga perlu direvisi nantinya. Untuk program-programnya ini yang mungkin saya tambahi bahwa sudah cukup bagus ekstrakurikuler. Di sini ada banyak sekali ekstra olahraga, pramuka dan lain, cuma kurang ekstra tentang kesenian, keterampilan itu masih sangat kurang, hanya ekstra tari. Sebenarnya kalau kita lihat di sewaktu banyak sekali yang ada ekstra menggambar, taidi, terus ada banyak membuat karikatur, itu bisa lebih mengembangkan lagi anaknya. Terus ada juga ekstra untuk kebutuhan masa depan tentang coding, bahwa mau tidak mau anak itu nanti kedepannya akan menghadapi teknologi yang semakin maju. Nah, salah satunya yaitu dengan coding itu supaya anak bisa mengikuti perkembangan zaman. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sebenarnya begitu. Baik, sekarang coba gini aja Bapak Ibu. Kembali cermati dulu ke visi. Menjadi manusia beriman. Manusia di sini sinten ya? Yang dimaksud di visi itu. Menjadi manusia beriman. Dalam visi itu manusia ini siapa? Siswa. Artinya kan memang siswa yang dikembangkan gitu. Coba ya, mari dicermati lagi. Itu kan siswa yang dimaksud. Artinya jika visi itu berpihak pada siswa, jika yang disasar objek dari visi itu adalah siswa baik secara eksplisit maupun implisit. Kalau tadi jenengan menerjemahkan bahwa manusia itu maksudnya siswa, menurut hemat saya berarti sudah berpihak pada siswa. Baru rumusan yang mengikuti itu tadi banyak masukan-masukan antara beriman, bertakwa, berakhlak karimah,
kemudian tadi ada masukan itu mengarah ke menyimpulkan perlu diindonesiakan misalnya seperti itu. Kemudian berilmu dan berprestasi itu masih ambigu, masih ganda, ya pernyataannya ganda. Nah itu tadi yang perlu penjenengan analisis, kemudian kamu bisa dalam forum ini memunculkan rumusan yang akan dibawa untuk diusulkan ke sekolah. Kalau menurut saya begitu. Kalau berkenan nanti silakan di forum ini merumuskan kira-kira yang sesuai dengan perkembangan saat ini seperti apa, setelah melalui berbagai pertimbangan, berbagai analisis, kemudian jangan membuat rumusan bersama-sama yang kira-kira sudah sesuai dengan perkembangan saat ini seperti apa. Itu bisa menjadi modal bakal forum ini untuk disampaikan ke pihak sekolah. Siapa tahu nanti pihak sekolah kemudian mengadakan rapat pleno besar untuk mencoba membahas usulan dari forum ini tentang visi. Betul ya? Kawasan lingkungan. Karena sekolah kita itu adalah adiwiyata, insya Allah nanti adiwiyatanya tingkat mandiri ya. Mandiri sudah tidak nasional lagi, mandiri. Nah ini saya tawarkan seperti ini. Karena biasanya itu awalan ke depan itu adalah mewujudkan. Kalau menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, kaitannya dengan visi kita ini sekolah negeri katanya ya, bukan sekolah agama. Jadi kok kurang pas. Lalu kata-kata berilmu sama berprestasi ambigu sama, katanya sama gitu. Hampir sama. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita merumuskan aja ya, kira-kira dituliskan ya Bapak Ibu ya di kertas lembaran ini aja, nanti biar saya sampaikan kepada kepala yang maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, memberikan peserta didik yang berperilaku baik, berkarakter, berprestasi, berbudaya, peduli lingkungan, serta menjunjung tinggi profil Pancasila. Jadi nggak pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Dari kelompok kami menyampaikan visi yang di dalamnya berisi ajaran agama, ajaran kecerdasan, pengetahuan dan teknologi, kemudian juga lingkungan. Kami merumuskan menjadi manusia berakhlak mulia, kritis, kreatif, berbudaya lingkungan, dan mampu bersaing di dunia global. Terima kasih. Manusia ya ini berakhlak langsung karakternya aja berakhlak mulia kan langsung menjadi manusia yang bahasa aku nggak tahu sih bahasanya itu saya ingin selanjutnya itu yang merumuskan siapa kelompoknya Pak Asli seperti itu.